materi yang mudah untuk bisa apa namanya dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga saya mudah untuk menyampaikannya. Namun tadi siang ini agak sedikit kendala sehingga ada beberapa materi itu yang entah bagaimana itu tiba-tiba hilang begitu ya. Tiba-tiba hilang. Jadi barangkali informasi atau penjelasan saya nanti kemudian mungkin tidak sepenuhnya akan saya sampaikan dalam slide, ya akan saya sampaikan secara diskusi saja. Tapi ada beberapa yang mungkin terkait dengan itu akan saya sampaikan dengan slide. Kebetulan slide ini awalnya adalah slide yang terkait dengan pengajaran saya di digital marketing. Begitu. Saya pikir karena strategi-strategi marketing sekarang mengarah pada marketing digital, jadi saya kira masih ada relevansi dengan bagaimana kita mengimplementasikan strategi pemasaran kita. Gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa mungkin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum ke topik materinya. Ini agar kelas bisa berjalan dengan baik karena kita juga berjauhan gitu nggih. Jadi semoga konektivitas internet kita bisa berjalan dengan baik, stabil sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan pada sore hari ini. Yang kedua, saya mengapresiasi sekali bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa membuka webcamnya, jadi kita bisa saling tatap muka meskipun agak berjauhan begitu ya. Namun kalau misalkan ada kendala kamera atau jaringan yang mungkin tidak stabil, monggo boleh saya diperkenankan untuk tidak membuka kameranya. Kemudian mungkin kita bisa mematikan suara jika fasilitator ataupun rekan-rekan yang menyampaikan pendapat, sehingga nanti pendapat atau informasi yang kita sampaikan bisa terdengar baik oleh semuanya. Kemudian monggo Bapak Ibu, ini sudah sore hari, barangkali ada yang capek gitu ya, pengen minum, pengen ngopi dan sebagainya, monggo diperkenankan sambil bisa mengikuti perkuliahan, bisa sambil makan, minum ya. Semoga dengan itu bisa tidak menjenuhkan ya perkuliahan saya gitu ya. Semoga saya juga tidak menyampaikannya secara monoton gitu. Baik Bapak Ibu, eh, ini hal yang sering saya sampaikan sebelum perkuliahan. Yang pertama, karena saya selalu merasa sebagai seorang pembelajar dan tidak pernah menjadi seorang master atau yang ahli begitu. Jadi kehadiran saya di sini juga dalam rangka belajar begitu. Sehingga saya di sini bisa dikatakan sebagai learning partner saja gitu ya. Jadi silahkan monggo Bapak Ibu yang mungkin materi ini sudah diaplikasikan, ada hal yang mungkin bisa disaringkan atau lebih memahami daripada saya, monggo untuk nanti menyampaikan pendapatnya, sehingga khasanah yang kita bisa dapat dalam kelas ini semakin luas begitu ya. Baik, Bapak Ibu, singkat saja ini mengenai diri saya karena ini pertama kali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ambar mengenai saya. Jadi nama saya Abu Amar Fauzi. Bapak Ibu bisa memanggil saya Abu Amar ataupun Fauzi. Eh, Background pendidikan saya cukup ini Bu ya, sangat berbeda dengan apa yang saya tekuni sekarang. Saya berawal dari sarjana sastra bahasa Inggris begitu. Kemudian baru bergelut di dunia bisnis setelah bekerja di Bank Muamalat, kemudian studi lanjut di STI Perbanas yang sekarang Universitas Hayam Perbanas, dan alhamdulillah baru saja menyelesaikan studi di NTUST Taiwan. Dan saat ini menjadi dosen aktif kembali di UNHW Perbanas sejak 2017, dan sempat juga diamanahi tanggung jawab sebagai humas dan pemasaran ya, dalam mengelola penerimaan mahasiswa baru dan juga mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas STI Perbanas kepada publik begitu Bapak Ibu. Jadi semoga sedikit pengalaman saya ini bisa memberikan informasi atau paparan materi lebih komprehensif begitu. Namun saya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa mengkoreksi jika mungkin saya tidak sesuai, atau memberikan tambahan jika ada kurang dari apa yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung aja ke topik materi nggih. Jadi terkait dengan ini tadi, marketing strategic implementation, apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam proses ini. Nah,
kita bisa mengatakan bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategic implementation. Dari apa namanya, dari terjemahannya saya pikir juga tidak sulit ya untuk diartikan, yaitu bagaimana mengimplementasikan strategi pemasaran gitu. Nah, kalau semacam itu, maka apa sebenarnya makna yang perlu kita perhatikan dari itu? Jadi bagaimana kita menyusun sebuah proses ya, menyusun sebuah proses mengubah rencana-rencana yang sudah kita tetapkan di awal menjadi sebuah gerakan yang konkret, yang nyata, yang mana itu diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan atau ditetapkan oleh perusahaan. Gitu. Artinya, sebelum kita masuk pada tahapan implementation atau implementasi dari strategi pemasaran itu, tentu kita harus memahami dulu atau kita harus mengenali dulu ini perencanaan pemasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, jadi backbone atau fondasi dasar dalam implementasi ini tentu kita harus mempelajari strategi pemasaran apa yang sudah disusun oleh perusahaan. Dalam hal ini di dalam penyusunan ini ya, di dalam penyusunan uh, apa namanya perencanaan pemasaran uh, itu perusahaan sudah mulai mengidentifikasi ya, sudah mengidentifikasi kira-kira kelemahan apa ya yang perlu diperbaiki dibandingkan pesaing sehingga kita tidak kalah dari pesaing dalam menangkap gitu ya peluang-peluang yang ada di pasar. Nah, hal itu sudah dilakukan oleh sebelumnya dalam penyusunan marketing plan itu sudah melakukan SWOT analisis misalkan. Jadi sudah melihat seberapa kuat ya perusahaan kita, kemudian apa saja peluang yang bisa ditangkap, kemudian apa saja tantangan yang perlu diantisipasi, sehingga muncul ya strategi-strategi yang bisa memaksimalkan kinerja perusahaan. Nah, salah satu strategi-strategi pemasaran yang saat ini mungkin sangat happening ya, yang menjadi fokus oleh banyak pihak yaitu bagaimana mengimplementasikan digital marketing dalam upaya untuk mendorong atau memaksimalkan potensi perusahaan dan mendapatkan revenue yang semaksimal mungkin begitu. Nah, tentu di dalam rencana pemasaran itu, setelah kita mengetahui strateginya, maka di situ mulai terlihat berapa sebenarnya alokasi budget yang disiapkan oleh perusahaan untuk melakukan itu. Nah, kemudian di situ juga diberikan informasi langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengeksekusi strategi itu. Nah, oleh karena itu, setelah kita memahami plan itu, ya, setelah memahami plan itu, maka tahapannya bagaimana kita mengimplementasikan strategi pemasaran itu secara konkret, gitu ya, secara konkret. Nah, setelah itu, ya Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami, kita bisa kembali lagi ke fungsi manajemen ya Bapak Ibu sekalian. Fungsi manajemen itu kan yang paling populer ya, yang sering kita dengar itu ada 4 gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada ada perencanaan ya, ada planning, ya, ada perencanaan, ada planning, ya, kemudian ada uh, planning, kemudian ada organizing, ya, ada organizing, kemudian ada leading, dan terakhir adalah controllingnya. Terima kasih Bu Ana sudah membantu ini tadi. Jadi backbone dalam mengimplementasikan gitu ya, fondasi juga dalam mengimplementasikan itu kita masuk kepada 4 fungsi itu ya. Artinya harus kita rencanakan dulu, kemudian setelah direncanakan, kemudian kita memilih ya talenta-talenta atau sumber daya yang ada di kita untuk menjalankan itu. Setelah itu kita leading ya, memberikan arahan, mengawasi, mengontrol dan sebagainya. Terakhir controlling, mengontrol dan melakukan pengendalian jika dirasa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan di awal ya. Ada 4 itu. Namun kemudian dari 4 itu kita bisa breakdown ya secara lebih spesifik menjadi 6 tahapan Bapak Ibu sekalian. Coba ini saya share biar Bapak Ibu lebih mudah untuk mengcapture apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi tadi karena materi saya hilang tiba-tiba, jadi saya tidak bisa menyiapkan materi yang baik begitu Bapak Ibu sekalian. Coba saya share ke materi. Ini saya share materi darurat ini Bapak Ibu.
Abu, Iya, instruksi, sebentar. Mohon izin, saya tinggal keluar sebentar karena saya juga mau ada mahasiswa bimbingan. Izin, nggih. Baik Bu Ambar, oke. terima kasih Bu Ambar nggih. Mohon izin saya lanjutkan. Dilanjutkan kemauan, Nggih, nggih. nggih, Monggo sampai terakhir. Saya izin ada nggih, bimbingan dengan mahasiswa. nggih, Matur nggih nuwun. Bu. Nggih, Nggih. sami-sami Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini coba saya share catatan saya yang tadi ini draft yang saya buat dalam membuat materi presentasi. Tapi saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa memberikan materi yang lengkap begitu ya, karena ada gangguan sinyal tadi di Canva saya. Baik, Bapak Ibu, dari 4 fungsi manajemen itu tadi kita coba ini ya, coba kita breakdown menjadi 6 langkah ya, 6 langkah dalam melakukan implementasi ya. Dan coba nanti akan saya berikan contoh gitu ya, contoh gitu bagaimana apa namanya real actionnya dari masing-masing langkah itu. Mungkin contohnya sederhana, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah mengimplementasikan, nanti coba kita bisa sharing ya, kita bisa sharing bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan dari tahapan-tahapan yang tadi saya sharingkan gitu ya. Ini nanti di akhir sesi saya coba mau ada sedikit ini ya Bu ya, small quiz saja dengan quizzes untuk bisa memastikan apakah apa yang saya sampaikan itu bisa ini ya, bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Sambil sedikit enjoy begitu ya setelah setelah materi yang saya berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama ya, langkah pertama yaitu kita penting untuk define your goal. Kita penting untuk apa sih menentukan tujuan kita dalam melakukan pemasaran ya, pemasaran itu ya. Apa tujuan kita dan kita perlu juga untuk me, ini ya, me- menyusun harapan yang realistik ya terhadap apa yang kita ingin capai gitu ya. Jadi dalam melakukan menentukan tujuan dalam strategi ini, kita bisa mengacu pada prinsipal SMART Bapak Ibu sekalian. SMART Principle ya. Ada yang mungkin pernah mendengar istilah SMART Principle, mungkin bisa sharing apa sih kepanjangan dari SMART ini? Monggo Bapak Ibu yang mungkin bisa sharing apa yang pernah didengar tentang SMART ini. Monggo feel free saja untuk bisa menyampaikan. Mungkin coba saya cek yang off cam ini ya. Barangkali yang off cam ini biar tidak ngantuk gitu. Saya coba Mas Ahmad Geri kira-kira. Mas Ahmad Geri ada Mas Ahmad Geri atau Bapak Ahmad Geri? Mohon izin, Pak. Nggih, Nggih, monggo, nggih. monggo Mungkin Pak Mas Ahmad. Ahmad Giri, Mas Ahmad Giri sedang menemui tim BPK, Pak. Nggih. Ini saya Oh, wakili aja oke. mungkin. Nggih. Oh, oke, oke, Eh, oke. smart Absen smart ya. ini singkatan dari Nggih. specific, measurable, achievement, achievable, Apa? relevant, and time bound. Artinya Ya, betul. spesifik itu spesifik ya. Betul. Kemudian measurable itu terukur, bisa diukur. Betul, Kemudian nggih. achievable dapat dicapai, relevan, dan mempunyai batas waktu. Mungkin itu, Pak. Oke, ini Pak Mang, saya manggilnya siapa nih? Mohon maaf, Pak Yai, Pak. Widiarta, Pak Yai. Ya, Oke, iya, baik, matur nuwun Pak Yai, iya. sharing yang telah diberikan. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam men-setting sebuah tujuan atau objektif dan juga harapan yang perlu kita apa capai, itu tentu harus mengacu pada SMART ini ya. Yang pertama adalah spesifik. Jadi kita harus menentukan tujuan yang spesifik ya. Jangan ngawang gitu ya, harus spesifik. Karena kalau ngawang itu nanti agak membingungkan kita sendiri, jadi mempersulit diri kita. Jadi pertama itu harus spesifik. Ya.
adalah itu artinya kita bisa memudahkan kita dalam mengukur keberhasilan dari rencana atau implementasi dari pemasaran ini. Kemudian yang kedua adalah achievable. Ya, achievable. Achievable itu adalah dapat dicapai. Artinya kita tentu harus melihat sumber daya yang kita miliki ya. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusianya dalam melaksanakan pemasaran ini, sehingga tentu harus bisa sejalan dengan itu. Jangan misalkan SDM kita tidak bisa digital marketing, kemudian sumber daya finansial kita juga terbatas untuk meng-hire, kita memiliki tujuan penggunaan digital marketing yang jauh dari itu. Jadi nanti ya tidak akan bisa tercapai. Nah, ini penting bagi kita sehingga memastikan bahwa rencana kita itu dapat dicapai. Kemudian yang R itu adalah relevan. Ya. Relevan ini mohon maaf jika mungkin saya salah ya, bisa dikoreksi. Relevan di sini artinya bahwa apa yang kita jalankan itu relevan ya dengan tujuan besar dari perusahaan kita gitu. Jangan sampai apa namanya kita sudah susah payah untuk mengeksekusi suatu strategi pemasaran, tapi sebenarnya itu tidak relevan dengan tujuan besar dari perusahaan kita. Maka itu nanti akhirnya useless gitu ya. Yang terakhir adalah time bound ya. Nah, time bound ini artinya kita harus menentukan spesifik waktu kapan strategi ini bisa diakhiri atau dievaluasi. Nah, dengan spesifik waktu itu ada kaitannya dengan measurable, maka kita akan mudah mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan dari upaya yang kita telah lakukan. Ya. Contoh misalkan ya, saya kasih contoh bagaimana kita mengimplementasikan smart principle ini, gitu ya. Misalkan PT ABC berupaya ya ingin meningkatkan pertumbuhan uh, website traffic dan penjualan online. Jadi PT ABC ingin meningkatkan pertumbuhan website traffic dan penjualan online ya. PT ABC ya, adanya peningkatan 3 kali lipat jumlah penjualan atau terdapat 1.000 klien baru. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh sederhana saja bagaimana kita menetapkan sebuah tujuan yang sesuai dengan prinsip SMART ini. Yang pertama adalah spesifik. Kita sudah menentukan spesifik yaitu adanya pertumbuhan traffic dari website dan juga jumlah penjualan online-nya. Kemudian measurable. Prinsip di sini adalah bisa diukur berapa sih sebenarnya pertumbuhan itu. Berapa yang bisa dikatakan sebuah pertumbuhan. Nah, ini ditetapkan bahwa pertumbuhannya itu yaitu maaf ini ada 3 kali lipat jumlah kunjungan, Mas ya. Ya, terdapat ya.
Contohnya misalkan dengan measurable-nya yaitu kita menentukan nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa bisa diukur yaitu tingkat keberhasilannya jika kita mendapatkan jumlah kunjungan website ya 3 kali lipat dari sebelumnya dan terdapat tambahan 1.000 pelanggan baru selama temponya itu adalah 6 bulan. Jadi kita sudah men-setting temponya adalah 6 bulan. Relevannya dilihat dari apa? Tujuannya adalah meningkatkan web traffic ya dan penjualan online. Maka salah satu hal yang bisa diukur yaitu dengan melihat jumlah kunjungan website dan juga karena terkait dengan penjualan online maka kita memastikan ada tambahan 1.000 pelanggan baru ya temponya selama 6 bulan ya. Dengan kriteria ini, dengan kriteria SMART Principle ini diharapkan apa yang sudah kita tetapkan kita bisa ukur, kita bisa evaluasi dan jika tidak sesuai dengan harapan nanti kita bisa upayakan langkah-langkah alternatif selanjutnya gitu ya. Ini yang tahap pertama ya, setelah menentukan tujuan, kita kemudian memasuki tahap yang kedua. Tahap kedua di sini yaitu kita penting untuk membuat sebuah ini ya, jadwal ya, sebuah jadwal dan juga memastikan sumber daya kita ya, sumber daya kita itu bisa mengeksekusi strategi itu dan juga mereka bisa melaksanakan dengan sesuai dengan tahapan yang kita lakukan ya. Jadi di sini kita bisa memastikan Bapak Ibu sekalian memastikan siapa yang bertanggung jawab mengeksekusi beberapa langkah dalam mencapai tujuan itu. Misalkan Bapak Ibu terkait dengan web traffic maka dan juga penjualan online, maka di sini mungkin kita bisa mengupayakan melakukan beberapa upaya digital marketing. Misalkan beberapa contoh ya, kita bisa mengupayakan adalah social media marketing campaign ya. Kemudian kita bisa search engine ya, marketing. Bisa juga kita menggunakan misalkan influencer marketing atau juga kita bisa menggunakan email marketing atau juga kita bisa menggunakan viral marketing ya. Jadi sudah di step tujuan tadi, maka hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan tentu harus sesuai dengan mencapai tujuan itu ya. Nah, setelah kita menentukan apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian kita bisa menugaskan ya Bapak Ibu. Ya, kita memberikan penugasan ya, penugasan kepada sumber daya kita, SDM kita, misalkan ini kepada inisial AAF misalkan. Kemudian ini kita tugaskan kepada inisial AF. Kemudian kita tugaskan di sini AB. Kita tugaskan di sini AC. AR misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu, jika memang dirasa perusahaan kita atau organisasi kita tidak ada SDM yang mencukupi, maka kita tidak perlu memaksakan menggunakan SDM yang ada. Bisa jadi kita mengesupkan ya, kita libatkan pihak eksternal dengan catatan kita memiliki cukup sumber daya finansial sehingga kita bisa melibatkan ya pihak eksternal untuk bisa membantu kita dalam mengeksekusi dan mencapai tujuan yang kita tetapkan di tahap awal. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan apa yang kita kerjakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, kemudian Bapak Ibu bisa membuat sebuah ini Bapak Ibu, gancat Bapak Ibu, membuat sebuah gancat ya. Membuat sebuah gancat kira-kira misalkan kapan kita mulai melaksanakan social media marketing itu dalam time frame 6 bulan tadi yang sudah ditetapkan. Dalam periode 6 bulan itu kira-kira kita melakukan social media marketing di bulan mana saja. Kemudian kita melakukan search engine marketing itu di bulan apa saja. Kemudian melakukan influencer marketing itu di bulan apa saja dan sebagainya. Jadi dibuat time frame gancat sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan kita dalam rangka untuk mencapai ekspektasi ya
ada peningkatan 3 kali lipat kunjungan website dan juga adanya pertambahan 1.000 konsumen baru misalkan. Ya, secara sederhananya demikian ya kita buat timeline itu. Nah, selanjutnya sebelum saya masuk ke tahapan ketiga, barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan, apakah mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin belum dipahami sepenuhnya, monggo Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan beberapa aktivitas digital marketing ini, misalkan social media marketing, yang pernah misalkan aktif menggunakan Meta Ads atau dulu namanya Facebook Ads, atau misalkan kalau search engine marketing ini biasanya menggunakan Google Ads ya dan lain sebagainya, atau sudah pernah sering berinteraksi dengan influencer gitu untuk memasarkan produk Bapak Ibu sekalian misalnya. Monggo mungkin bisa sharing. Tampaknya sudah jelas. Mau sharing soal Iya, marketing. monggo, monggo, monggo Pak Dimas. Perkenalan Pak, Silakan. nama saya Dimas Jaya Susanto, saya mahasiswa semester 2 Magister Manajemen di UST. Iya, baik Pak Dimas, monggo Pak Dimas. Jadi saya mau sharing Pak, ini kan dulu kan Iya. saya pernah punya bisnis partneran gitu Pak, partneran bisnis makanan Korea sama teman saya di Mojokerto. Jadi lalu kan saya ini Pak punya teman dari kecil. Sekarang dia jadi ini Pak, jadi kayak food vlogger Oke, di baik. kotanya. Jadinya lalu saya iseng-iseng coba kontak si teman saya ini yang teman dari kecil, minta bantuan untuk dipromosikan Pak ini ya makanannya. Lalu Baik. setelah saya untuk stepnya saya hanya kasih banyak semua menunya ke teman saya ini dan dia review dan dijadikan video. Setelah 2 hari pengerjaan ini ya, kontennya nggak sampai 2-3 harian setelah itu kontennya upload, di up sama si teman saya ini langsung rame Pak Oke, untuk oke, ini baik. ya, feedbacknya dari konten kreatornya. Baik, baik, baik. Itu kalau pertanyaan dari saya, apakah semua konten kreator itu bisa menjamin yang dia review itu bisa menjamin kalau bakal ada feedback yang positif ya Pak ya, untuk bisnis yang diminta Baik, baik. untuk apa ya, bahasanya tuh kayak seperti di endorse gitu Pak, Ya, 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 ya. seperti Pak, soalnya kan terkadang kan ada beberapa obrolan itu ya, ini Resto tuh udah minta review dan udah mengeluarkan lumayan dengan budget yang lumayan dengan marketing food blogger itu, tapi tidak ada tidak terlalu ada feedbacknya sih Pak, jadinya nggak terlalu ada efeknya gitu untuk Oke, penjualan di restorannya. baik, baik, Seperti baik. itu Pak. Baik, Terima kasih. terima kasih Mas Dimas atas sharingnya. Jadi benar, kalau bisa saya jawab, ya, tidak semuanya influencer itu atau apa ya, food blogger ya dalam dalam kaitannya dengan bisnis makanan itu efektif untuk membantu kita mempromosikan apa namanya usaha kita ya. Tidak semuanya, Mas Dimas ya atau Pak Dimas, tidak semuanya itu efektif. Nah, sebenarnya ada beberapa website ya, ada beberapa website yang bisa digunakan. Eh, itu tadi mungkin Mas Dimas ini aja ya, bisa jadi beruntung ya. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin bejo gitu ya.
menemukan apa namanya, tidak harus membayar mahal, tapi setelah dibuat konten oleh beliaunya yang bersama food vlogger tadi, ternyata memiliki efek yang positif terhadap bisnis Mas gitu ya. Tapi itu tidak pertanyaannya apakah itu semua bisa berlaku ke semua influencer gitu ya. Saya pikir tidak semua ya. Ada beberapa yang mungkin gagal. Nah, itu mungkin kita bisa melakukan evaluasi, Mas. Makanya kita penting untuk melakukan riset terlebih dahulu, memastikan apakah influencer itu bisa dengan influencer itu cocok dengan usaha kita. Apakah citra dari influencer itu, kredibilitas dari influencer itu sejalan dengan bisnis kita. Kalau misalkan itu sejalan, potensi engagement rate dengan konsumen itu akan tinggi, Mas Dimas. Tapi kalau misalkan kredibilitas, kemudian citra dari kemudian apa namanya follower dari influencer itu tidak signifikan dan tidak relevan dengan bisnis kita, mungkin efeknya tidak sebagus ketika itu semuanya relevan dengan bisnis kita. Saya mungkin akan share sedikit Bapak Ibu mengenai pertanyaan dari Mas Dimas tadi. Saya coba akan share mengenai website yang kemarin itu kebetulan saya mengikuti ini sertifikasi digital marketing dan kemudian mendapatkan informasi yang cukup menarik. Semoga ini sudah bisa terlihat. Nah, namanya adalah dimia.id Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha, kemudian ingin mencoba untuk mempromosikan lewat influencer marketing, itu bisa menggunakan analisis ini, menggunakan Dimia. Ada juga website namanya Sociabuzz. Itu juga kita bisa melihat apa namanya, kita bisa memilih gitu ya influencer yang sekiranya cocok dengan bisnis kita ya. Coba kita lihat, saya tunjukkan bagaimana mekanisme ini bisa bekerja. Nah, di website ini kemudian kita bisa klik di sini Bapak Ibu, kita klik influencer. Kemudian misalkan kita mau kita mau promosikan melalui influencer di mana? Di platform mana? Apakah platform Instagram atau platform TikTok atau YouTube misalkan. Nah, di sini kita bisa cek misalkan di Instagram. Kira-kira produk kita, ya, jenis yang kita jual itu kira-kira produk apa gitu ya. Produk apa? Misalkan Bapak Ibu jual makanan. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi Bapak Ibu, influencer-influencer yang mungkin akan cocok dengan produk kita. Kita bisa melakukan riset di sini ya. Di sini ada nama akunnya, berapa subscribernya, dan berapa engagement rate. Semakin tinggi engagement rate-nya, maka semakin tinggi pula kesempatan produk Bapak Ibu itu akan dikenal oleh apa namanya, konsumen yang dia itu follower dari influencer itu. Engagement rate artinya ketika ada postingan yang dilakukan oleh satu influencer ini, maka interaksi antara follower dengan influencer ini cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi potensi untuk mendapatkan perhatian dari khalayak ramai melalui influencer ini akan semakin tinggi. Nah, kemudian kita bisa klik juga di sini berapa yang harus kita keluarkan untuk melakukan paid promote melalui story, misalkan story dengan influencer ini. Kita bisa melihat di sini rate-nya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu di sini hanya untuk riset, mungkin bisa riset sendiri dan mungkin bisa melakukan kontak langsung dengan yang bersangkutan dengan mengunjungi akun media sosialnya ini. Ini mungkin tambahan nih informasi ya Mas Dimas. Mungkin ke depan kalau misalkan ingin melakukan promo melalui influencer itu bisa menggunakan platform ini ya, namanya dimia.id yang bisa digunakan untuk pencarian influencer yang tepat untuk usaha kita yang relevan dengan jenis ya atau industri dari produk yang kita buat begitu. Semoga ini bisa menjawab ya Mas Dimas. Tapi kalau misalkan nanti kurang sesuai, barangkali ada respon dari rekan-rekan lainnya di ruang ini untuk bisa memberikan tambahan insight ya, sehingga informasi dari perkuliahan ini bisa semakin lengkap gitu. Baik, saya lanjut. Sama-sama Mas Dimas. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ke topik yang tadi. Baik.
Nah, setelah ini tadi ya, menentukan apa saja yang kita lakukan, siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengeksekusi langkah-langkah ini, kemudian kita perlu membuat sebuah ganjar dari masing-masing poin ini, kapan hal ini bisa dilakukan, ya, apakah sepanjang 6 bulan itu, ataukah bulan-bulan tertentu, atau hanya 3 bulan dari bulan hari 6 bulan yang telah ditetapkan tadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu perlu juga kita melakukan analisis past performance ya, dan juga menentukan tingkat ya key performance index ya, indikator kinerja dari apa yang kita lakukan. Jadi misalkan Bapak Ibu saya kasih contoh, misalkan ketika kita menetapkan influencer marketing, misalkan contoh ya. Saya kasih contoh aja, misalkan di sini influencer ya. Jangan deh, di sini saya kasih contoh sosial media saja. Nah, di dalam menentukan set ini artinya kita akan menentukan standar ya Bapak Ibu sekalian, menentukan standar keberhasilan ketika kita melakukan sosial media marketing. Misalkan contoh, kita di sini ada jumlah posting. Ini buat tabel aja nanti ya, dalam gambarannya bisa lebih mudah, bisa dibuat tabel. Maaf. Misalkan yang perlu kita ukur jumlah posting ya. Kemudian juga kita bisa melihat jumlah mohon maaf. Jumlah impression. Jadi kalau jumlah posting ini kita menentukan di bulan pertama kita perlu posting berapa konten. Bulan kedua kita posting berapa konten. Kalau misalkan kita menetapkan 30 konten, ternyata di bulan pertama kita tidak mencapai 30 konten, maka bisa dibilang ini belum memenuhi kriteria atau indeks yang kita tetapkan gitu ya, Bapak. Ini sebagai monitoring juga, ya menetapkan ini sebagai acuan kita dalam mengevaluasi SDM yang sudah kita tugaskan itu ya. Ya, misalkan jumlah impression itu postingan yang kita posting itu kira-kira dilihat oleh berapa orang gitu ya, jumlah impression itu. Kita sudah menetapkan bulan pertama harus dilihat oleh katakanlah 1.000 orang, maka bulan kedua harus naik 2.000 misalkan, 3.000, 4.000, dan yang ujung-ujungnya total dari aktivitas ini bisa menyokong tujuan kita tadi meningkatkan jumlah penjualan atau jumlah kunjungan website ya, atau jumlah pelanggan baru menjadi 1.000 dalam 6 bulan misalkan. Setelah itu jumlah impression, apalagi kira-kira kalau dalam sosial media kira-kira kita bisa melihat apa? Misalkan jumlah like, atau mungkin jumlah komentar, jumlah interaction ya, komentar like itu interaction, ya, jumlah misal conversion. Jumlah conversion itu artinya berapa orang yang melalui website, melalui sosial media kita, dia melakukan pembelian terhadap produk kita. Ini conversion ya, conversion. Nah ini kita bisa menetapkan tadi bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, bulan ketiga sekian, sampai 6 bulan tadi ya. Sehingga kita bisa melihat, kalau misalkan evaluasi bulan pertama tidak sesuai dengan angka yang kita tetapkan, tidak sesuai dengan KPI yang sudah kita tetapkan, maka ini perlu menjadi warning bagi kita. Oh ini ada sesuatu yang salah ini atau sesuatu ini tidak bekerja di dalam tim kita, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi keuntungan dari men-setting KPI itu adalah demikian ya. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu jika misalkan ada sesuatu yang disaringkan, mungkin bisa raise hand dan menyampaikan pendapatnya. Gitu. Selanjutnya, dokumen your marketing strategy. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bekerja dalam sebuah tim yang besar, artinya yang menghandle itu bukan Bapak Ibu saja, tapi Bapak Ibu mendelegasikan ya tadi ya, mendelegasikan beberapa orang untuk mengelola misalkan social media marketing, search engine marketing, influencer marketing, email marketing, dan viral marketing, maka di situ pula Bapak Ibu perlu membuat sebuah dokumen yang bisa diakses ya, dokumentasi beberapa dokumen penting dalam kegiatan pemasaran Bapak Ibu dalam satu dokumen yang bisa diakses oleh semua pihak. Misalkan sekarang kan dengan banyak fasilitas Google ya, kita bisa menggunakan Google Drive yang bisa kita share ke tim kita gitu ya. Apa saja yang perlu kita dokumentasikan di situ? Misalkan
Tadi kan saya sudah menyebutkan di awal bahwa sebelum kita melaksanakan implementasi strategi pemasaran, kita perlu membuat marketing plan. Nah, marketing plan ini perlu kita dokumentasikan dan kita akses ya, kita berikan akses kepada semua pihak di tim kita untuk bisa mengakses ini. Jadi sewaktu-waktu ada sesuatu yang ingin di adjust dari strategi dia tidak perlu tanya kepada kita Bapak Ibu. Dia bisa melihat kembali ya dokumen-dokumen yang sudah kita tetapkan atau sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Ada marketing plan, mungkin ada juga SWOT analisis. Kemudian mungkin di situ juga ada ini ya, smart marketing. Di situ mungkin ada dokumen terkait dengan tujuan-tujuan detail mengenai pemasaran kita berdasarkan smart itu. Kemudian mungkin dokumen apa lagi, misalkan budget ya. Misalkan juga bisa menyesuaikan marketing budgetnya. Kira-kira, wah ini perlu ditambah nggak ya frekuensi dari misalkan promo sosial medianya. Kalau misalkan secara budget itu mungkin cukup, barangkali bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau budgetnya tidak sesuai, maka mungkin kita bisa melakukan justifikasi. Oleh karena itu penting untuk dokumen itu dijadikan satu, tapi bisa diakses oleh semua pihak. Begitu. Saya lihat ini Bu Eni melambaikan tangan. Mungkin ada hal yang perlu disaringkan Bapak Bu Eni, monggo. Ya. Mohon maaf Bapak, ini off cam karena ada anak saya yang kecil. Nggih, monggo Bu, mboten napa-napa. Begini Pak Abu, mohon izin bertanya nggih Pak. Nggih, monggo Ibu. Semoga saya bisa menjawab ini. Saya itu kebetulan punya also Pak di rumah. Nggih. Dan menjual jubah gamis pria. Tetapi sampai saat ini itu kami itu belum pernah melakukan menyewa influencer loh Pak. Menyewa apa sih ya? Pokoknya memakai itu untuk iklan gitu loh Pak. Tapi itu tidak, kami itu tidak mendapatkan feel-nya yang klik di kami kayak gitu. Jadi kok sepertinya ada yang kurang. Jadi sampai saat ini itu untuk iklan, misal kita bikin video sendiri, terus untuk kita bikin video dari testimoni orang-orang yang ada membeli produk kami nanti cuman kita bikin video terus langsung kita share itu. Sebenarnya itu seberapa penting influencer untuk penjualan online kami sih Pak sebenarnya? Apakah kalau kita tidak mau influencer itu tetap segini aja atau nanti kalau pakai influencer itu bisa booming gitu Pak? Terima kasih. Saya produknya jubah gamis pria Pak. Jubah gamis pria. Baik, berarti kalau influencer untuk pria ya. Jadi secara gender mungkin kalau influencer tentu harus cowok Bu ya, sesuai dengan ini ya, produk yang dijual gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaan yang diberikan ya. Baik Bu Eni, dari contoh ini tadi ya, dari contoh hal yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan bisnis online kita menggunakan digital marketing, influencer itu sebenarnya hanya salah satu Ibu ya, hanya salah satu alat ya untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah di situ ada hal lain yang bisa diperhatikan juga, misalkan kalau feel-nya belum dapat untuk misalkan meng-hire influencer, maka mungkin bisa menggunakan sosial media marketing atau bisa menggunakan search engine marketing, dan itu budgetnya sesuai dengan bisa kita sesuaikan Ibu sekalian, Bu Eni. Jadi budgetnya misalkan sehari kita mau promote menggunakan Instagram Ads 100.000 atau 100.000 dalam 5 hari atau 100.000 seminggu atau misalkan 500.000 sebulan, itu sesuai dengan budget kita Ibu. Dan saya pikir Bu Eni sudah pernah melakukan Instagram Ads atau misalkan Facebook Ads dan sebagainya, sudah pernah belum Bu Eni? Kami itu penjualannya fokus di Shopee, Lazada, Bukalapak seperti itu Pak. Instagram ada tapi tidak terlalu dikelola sekali sih. Sebenarnya ini Bu, Instagram itu digunakan untuk sebagai ini ya, alat untuk mengarahkan konsumen mengenal brand Ibu lebih luas dan bisa langsung
landing page-nya bisa langsung di Shopee-nya, akun Shopee-nya Ibu Eni sebenarnya. Jadi Instagram Oh, itu sebagai alat untuk bisa menyebarluaskan informasi mengenai eh, apa namanya brand yang Ibu miliki gitu. Jadi meskipun Ibu tidak harus jualannya di Instagram, tapi informasi mengenai brand Ibu bisa Ibu kelola melalui Instagram dengan mempromot ya dengan budget yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, nanti ujung-ujungnya kita arahkan konsumen itu ke akun Shopee kita, di link oh, Shopee kita, kayak gitu. Ya, jadi oh. barangkali Bu Eni tidak harus ke influencer kalau misalnya belum search gitu ya, bisa mencari alternatif lain, misalkan sosial media marketing ataupun search engine marketing. Mungkin nanti akan sedikit saya singgung kalau misalkan waktunya masih ada, Bu. Oke, siap-siap Pak. Terima Oke, kasih Pak baik. Abdul. Matur nuwun Bu Eni. Monggo Pak Burhan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Iya Pak, saya mau Oke, nanya ini Pak terkait dengan monggo Pak Burhan. keamanan. Keamanan kan seringkali kalau kita istilahnya mengupload sesuatu lewat Facebook, media sosial lainnya, itu kan seringkali kita ada semacam dalam tanda petik ketakutan database kita itu diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah ini sebenarnya sejauh mana perlindungan akses digitalisasi itu kepada kami yang barangkali kami ini tidak begitu paham 100% tentang akses-akses media sosial ya Pak, tentang keamanan, bagaimana melindungi aset-aset Email-email. informasi yang kami. Nah Betul, ini betul. artinya ada cybercrime ya Pak. Nah ini sebenarnya seperti Betul. apa Pak yang harus kami lakukan untuk proteksi diri lah, setidaknya proteksi akun-akun yang kami miliki. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak. Salam dan bahagia. Baik, matur nuwun Pak Burhan atas pertanyaannya. Ini menarik sekali dan ini menjadi isu besar ya dalam aktivitas di dunia digital, khususnya di digital marketing. Coba ini saya share sedikit. Bapak Ibu, kita hari ini kelasnya sampai jam 6 gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Pak. Baik, masih ada cukup waktu untuk bisa kita sharing. Baik, kebetulan minggu lalu itu saya menyampaikan materi mengenai digital marketing dan saya sempat menyinggung itu. Namun mungkin ini belum bisa menjawab pertanyaannya dari Pak Burhan, tapi coba saya sampaikan sedikit sekilas terkait dengan itu. Jadi ada beberapa isu terkait dengan digital marketing yang tadi sempat disinggung oleh Pak Burhan mengenai security ya. Yang pertama ada terkait dengan consumer privacy. Kadang juga kita jengkel ya, tiba-tiba lagi enjoy kemudian kita dapat iklan spam misalkan. Itu kan juga bagian dari concern ya digital marketing. Ada beberapa konsumen yang tidak nyaman dengan itu gitu ya. Customer privasi. Kemudian ada irritation, deception, dan juga fraud ya. Misalkan contoh tadi Pak Burhan, mungkin kita dapat link untuk klik, kemudian setelah klik ternyata kita kecolongan, misalkan kecolongan uang kita, misalnya itu ada phishing ya, ada spam dan lain sebagainya. Kemudian ada pencurian data pribadi, informasi keuangan konsumen, kemudian ada juga potensi dominasi ini ya, kapitalisasi misalkan Google. Bagaimana Google itu kan memberikan banyak layanan dengan kita itu secara gratis gitu ya. Tapi di balik itu kan mereka merekam ya perilaku kita ya, merekam perilaku kita. Jadi apa-apa kita bisa lakukan. Bahkan setiap tahun itu kita dapat kiriman email. Berapa kali langkah kita, kemana saja kita berada, bepergian dalam setahun itu terekam oleh Google gitu ya. Nah, itu juga menjadi concern ya, adanya potensi dominasi Google dalam aktivitas ini. Nah, terkait dengan data integrity dan security tadi yang terkait dengan keamanan, barangkali gini, Pak, mungkin kita perlu dari diri kita perlu mengendalikan sesuatu atau ada informasi atau ada chat yang misalnya tidak kita kenal, itu abaikan saja Bapak Ibu. Jadi kita coba mengurangi rasa penasaran kita terhadap sesuatu yang muncul di HP kita, di email kita, dan lain sebagainya.
Karena apa? Kalau itu sesuatu yang penting, beliau akan menghubungi kita di beberapa channel, misalkan email, WA, Instagram, dan sebagainya. Tapi kalau orang iseng, biasanya sekali gitu ya, untuk sekali tembak, kalau kita penasaran untuk mengklik atau membuka, bisa berdampak pada kita. Saya juga pernah mengalami itu, meskipun itu tidak terkait dengan keuangan ya, tapi ada Facebook saya itu tiba-tiba saya dikirim link, kemudian saya klik, tiba-tiba mereka bisa mengobrak-abrik Facebook saya dan memberikan konten-konten pornografi di Di-hack. Facebook saya. Seperti itu. Nah, sejak saat itu saya sudah mulai untuk tidak terlalu penasaran dengan hal-hal yang sifatnya baru di dalam akun-akun saya, baik itu misalkan WhatsApp, Instagram, email ya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu Pak Burhan yang bisa saya berikan ya. Selain kita mungkin melihat beberapa ini ya platform-platform yang sudah menggunakan keamanan ganda ya, to state verification itu mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi agar tidak mudah untuk dibobol oleh orang. Misalkan contoh HP kita, sekarang HP-HP baru itu bisa menggunakan biometrik ya. Bisa ketika kita mau mengakses tidak harus menggunakan kode angka, tapi kita bisa menggunakan face recognition ataupun misalkan biometrik. Mungkin kita bisa menggunakan itu. Jadi sewaktu-waktu HP hilang dan lain sebagainya, itu bisa tidak mudah untuk dibobol oleh orang. Terus apalagi gini, Pak, misalkan HP hilang, sekarang Google juga canggih juga ya. Ketika email kita ada di HP itu, kemudian HP itu hilang, kita bisa menelusuri di mana HP itu berada melalui Google kita, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah coba, kebetulan HP saya barusan hilang, kemudian saya coba mencari informasi bagaimana mengakses itu, ternyata bisa, Bapak Ibu. Jadi Google sebenarnya sudah menawarkan beberapa informasi keamanan, tapi memang tidak secara detail bisa dikomunikasikan kepada penggunanya. Jadi itu mungkin alternatif yang bisa dipakai. Kita menahan diri, Pak Burhan ya. Kita menahan diri untuk penasaran gitu mungkin. Gitu. Semoga bisa menjawab gitu ya. Siap. Matur nuwun Pak. Salam sehat Bapak. Amin, matur nuwun Pak Burhan. Monggo Bu Rahmawati, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak izin bertanya. Ini sedikit sebelumnya sedikit mau sharing Pak. Kebetulan saya itu bekerja di bagian yang mengelola sosial media dan Google Ads. Nah, ini cocok ini. Nah, kebetulan saya mengelola Google Ads. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan budget kita yang dipasang di Google Ads itu atau search engine marketing itu lebih rendah, tetapi kita mengoptimalkan di kata kunci, Pak. Apakah itu memungkinkan? Dan jadi misalnya ada pesaing kita yang memasang budget lebih tinggi dari kita, tetapi dia nggak mengoptimalkan kata kunci. Nah, sedangkan kita sedangkan saya ini mengoptimalkan kata kunci, tapi budget yang saya pasang itu di bawah pesaing. Itu apakah memungkinkan toko kita yang ada di Google Map itu atau di Google itu memungkinkan posisinya teratas, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Ini saya berbicara dengan praktisi ini kayaknya. Saya takut salah jawab ini. Tapi begini Bu, tapi yang disampaikan oleh Bu Rahmawati sangat tepat gitu ya. Kalau pernah saya melakukan ya, saya pernah melakukan di Meta Ads, saya pernah melakukan di Google Ads juga pernah melakukan. Kalau saya bandingkan memang lebih murah Bu ya, lebih murah Meta Ads dibandingkan Google Ads. Tapi apa yang dilakukan oleh Bu Rahmawati itu betul Bu. Jadi kalau misalkan budget kita terbatas tapi untuk efektivitas yang tinggi, pinter-pinter kita untuk mencari keyword. Ya, pinter-pinter kita untuk melakukan riset terhadap keyword yang sesuai untuk atau relevan dengan produk ya atau bisnis kita. Karena bisa dibilang keyword itu kan algoritma yang dia akan mencari target audiens kita. Kalau kita asal posting tanpa melihat atau tanpa mengidentifikasi keyword yang sesuai, saya rasa kita bisa menjaring audiens yang salah gitu ya. Atau kalau misalkan tidak bisa relevan dengan audiens yang kita. Nah, kalau misalnya terkait dengan keyword, Ibu Rahmawati, barangkali Ibu bisa berkunjung ke dimia.id tadi. Di situ ada riset terkait dengan keyword yang relevan dengan produk kita. Ya. Di website yang tadi terkait dengan influencer tadi, di situ juga ada bagaimana kita bisa riset keyword yang paling efektif untuk aktivitas kegiatan digital marketing kita. Gitu, Bu Rahmawati.
biasanya kalau saya riset tentang keyword itu Pak, itu biasanya yang di Google Pak, yang yang disediakan oleh Google. Ya, bisa, itu juga bisa. Nggih, nggih, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ada suplemen ya, kalau butuh suplemen untuk coba mungkin bisa di compare. Saya belum pernah melakukan compare sih Bu ya. Saya belum pernah melakukan compare apakah cukup efektif di Dimia atau di Google. Nah, mungkin bisa dicoba nanti Bu Rahmawati. Oke. Ini lagi Pak, Oke, tanya lagi. monggo. Apakah kalau misalnya ulasan yang diberikan konsumen itu berpengaruh juga ya Pak ya untuk meningkatkan performa toko kita yang di Google untuk bisa teratas Pak, di posisi teratas Pak. Ya Bu, itu bisa apa ini istilahnya? Mata berpisau dua Ibu. Tergantung. Tapi yang jelas berdasarkan riset tuh ya, berdasarkan riset yang pernah saya baca itu sangat efektif. Tapi bermata dua tadi. Kalau komennya itu adalah positif, maka dampak positif terhadap brand kita ya, image terhadap brand kita, produk kita akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya itu negatif, maka bisa dengan mudah menghancurkan. Karena orang yang memiliki persepsi negatif itu akan menyebarkan lebih banyak orang lagi. Dia akan cerita lebih banyak orang. Tapi kalau orang merasa atau kita merasa sesuatu itu positif, belum tentu kita menyebarkan ke banyak orang. Tapi kalau negatif itu kita ngomongnya kemana-mana gitu. Itu sih Bu. Yang jelas ada Bu, ada kaitannya Bu, ada kaitannya. Jadi mungkin kita perlu hati-hati ya dalam mengelola konten di dalam sosial media yang implikasinya buruk terhadap brand kita. Gitu Ibu Rahmati. Semoga bisa menjawab. Nah, terima kasih banyak Pak. Matur nuwun nggih. Selanjutnya ini Pak Erwin ini. Kemudian nanti disusun Burian nggih. Ya, monggo Pak Erwin barangkali ada yang di-sharingkan nggih, Pak Erwin. Baik, makasih Pak Abu Amar Fauzi. Mohon izin salah panggil saya Erwin Pak. Saya mahasiswa MM semester 2 SD. Mohon izin bertanya Pak. Ini kembali ke marketing strategy implementation yang kedua tadi Pak. Tadi Bapak menyampaikan ada beberapa resource untuk bisa digunakan oleh satu entitas bisnis, ada sosial media dan search engine, ada influencer, email dan viral marketing dan sampaikan beberapa. Saya jadi ingat ini Pak, akhir-akhir ini kan sedang viral tentang algoritma machine learning Pak. Machine learning Algoritma machine learning. Jadi algoritma itu satu pemeringkatan gitu ya, satu pemeringkatan di mana search engine yang sedang dipakai oleh satu calon konsumen atau orang itu diperingkat oleh satu. Saya ambil contoh gini aja Pak. TikTok itu cukup membuat kewalahan pemerintah kita ya Pak. Bahkan ujung-ujungnya kan sampai ditutup Pak. Ternyata muaranya adalah terkait dengan algoritma Pak. Jadi mereka punya satu mesin learning untuk memeringkat pemeringkatan engine mana yang barang atau jasa apa yang sedang dicari oleh konsumen gitu ya Pak. Jadi saya pikir dengan algoritma ini tentunya kan pola konsumen itu kan akan tergambar ke depan itu sebenarnya mau nyari apa sih? Artinya kan itu spesifik sekali Pak barangnya itu Pak. Nah ini kaitannya untuk tentunya nanti ujung-ujungnya adalah strategi pemasaran itu bisa lebih spesifik, lebih kalau bahasa Bapak tadi lebih smart ya Pak ya, lebih smart, municipal tadi Pak J. Nah pertanyaan saya sederhana Pak, kalau kembali ke diksi tentang algoritma machine learning Pak, kalau dikaitkan dengan 5 resource tadi Pak, sosial media, search engine, influencer sampai viral marketing tadi, itu sebenarnya algoritma machine learning itu ada di posisi mana Pak? Begitu saja mungkin Pak Abu Ahmad. Pak. Yes. Baik, Pak Erwin, pertanyaannya ini sangat teknikal sekali gitu ya. Semoga semoga saya bisa menjawab ya sesuai dengan harapan dari Pak Erwin gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kurang, mohon untuk yang mungkin paham mengenai machine learning ataupun artificial intelligence dan lain sebagainya bisa sharing di sini. Nah, ini begini Pak Erwin. Pak Erwin coba Pak Erwin cek Instagram. Pak Erwin punya Instagram ya? Atau mungkin Facebook atau mungkin TikTok gitu ya.
TikTok Pak, saya gaul Pak. Ya. Oke, baik TikTok. Mungkin, oke. Jadi, Mungkin Pak Erwin bisa bandingkan ya TikTok Pak Erwin, ya akun TikTok Pak Erwin dengan akun TikToknya rekan Pak Erwin, atau mungkin istri Pak Erwin, atau mungkin anak Pak Erwin. Itu tampilannya akan berbeda. Artinya konten-konten yang muncul di beranda TikTok kita atau Instagram kita itu akan berbeda. Kenapa itu sangat-sangat berbeda? setuju Pak. Ya, Setuju Pak. kenapa itu berbeda? Karena dia membaca perilaku masing-masing dari pengguna itu. Kalau misalkan saya suka scroll, misalkan produknya Bu Eni hijau, apa namanya tadi, baju gamis pria, maka Instagram saya akan penuh dengan masukan-masukan informasi mengenai produk-produk terkait dengan fashion itu tadi. Kalau istri Pak Erwin misalkan ada suka tas gitu ya, maka itu akan muncul tas-tas semua. Kalau Instagramnya anaknya Pak Erwin misalkan, itu akan muncul informasi mengenai kartun-kartun yang sesuai dengan perilaku itu. Nah, sebenarnya algoritma itu berada di pihak pemilik platform itu, Pak Erwin. Jadi algoritma itu yang men-setting adalah TikTok, Instagram, dan sebagainya. Maka kekhawatiran pemerintah kemarin itu cukup beralasan, Pak Erwin. Cukup beralasan. Karena apa? Katakanlah tren apa yang populer di masyarakat Indonesia, yang tahu itu ya TikTok. TikTok itu dari mana? Cina. Maka tidak heran jika ada produk-produk Cina yang dijual di Indonesia itu kok mesti laku. Karena dia bisa mempelajari perilaku yang tepat yang saat ini happening di Indonesia. Nah, tapi kemudian apakah itu semuanya berdampak negatif terhadap kita? Sebenarnya tidak, Pak. Ada tetap sisi positifnya. Misalkan contoh ketika kita menggunakan sosial media marketing, ketika kita promote dengan berbayar, ya menggunakan Meta Ads atau search engine marketing itu, kita menggunakan algoritma itu tadi untuk mempromosikan brand kita sesuai dengan perilaku target audience kita yang mencari serupa dengan produk kita. Begitu, Pak Erwin. Contoh lagi misalkan ketika suatu saat Pak Erwin mencari tiket pesawat gitu ya, masih browsing di Traveloka misalkan tiket pesawat, tapi belum melakukan keputusan. Di beberapa menit kemudian ketika Pak Erwin browsing hal lain, akan muncul tuh iklan terkait dengan tiket. Ya, informasi tiket-tiket misalkan Pak Erwin mau terbang ke Surabaya, Yogyakarta, Surabaya. Kemudian beberapa menit kemudian ketika browsing atau bikin buka WhatsApp atau membuka Instagram atau TikTok, akan muncul tuh informasi mengenai promosi tiket-tiket ke Jogja, Surabaya, dan lain sebagainya dari berbagai platform, entah itu booking.com, traveloka.com, dan lain sebagainya yang dia melakukan promo melalui search engine marketing. Jadi yang bisa saya jawab Pak Erwin, jadi algoritma itu yang paling memberikan algoritma itu sangat menguntungkan bagi pemilik platform itu, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tapi kita juga bisa mengambil sebagian kecil ya untuk mempromosikan produk-produk kita. Tapi kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan. Yang bisa melihat helikopter view dari perilaku masyarakat Indonesia tentu TikTok, Instagram, dan sebagainya. Begitu mungkin Pak Erwin yang bisa saya jawab terkait dengan hal itu. Baik, Pak, luar biasa jawabannya. Yang saya Pak, derivasi dari pertanyaan saya tadi, tadi Bapak menyampaikan satu kalimat yang mungkin cukup menjawab pertanyaan ini, bahwa tools itu, algoritma itu yang dimiliki oleh pemilik bisnis tersebut gitu. Jadi pertanyaan saya sebenarnya sederhana lebih. Yang kedua, begitu Pak, kita ngambil contoh aja seperti misalnya ada, saya sebut brand nggak apa-apa ya, ada Shopee, ada gitu kan, mereka ada meng-hire satu brand ambassador terkait dengan influencer marketing ini Pak ya, brand ambassador terkenal, kemudian tapi itu nggak cukup bikin repot pemerintah gitu deh ya. Artinya semua entitas bisnis akan menggunakan semua resource yang ada di yang Bapak sampaikan tadi. Nah, maksud saya begini Pak, apakah algoritma ini itu apakah resource yang Bapak sampaikan tadi itu masih diperlukan Pak? Kalau misalnya satu entitas bisnis, katakanlah TikTok, itu sudah mempunyai satu machine learning, algoritma machine learning itu Pak. Ini saya pertanyaan saya yang terakhir Pak, Pak. Iya,
Iya, iya. Nggih, betul Pak. Sebenarnya tetap bisa kita manfaatkan. Artinya keuntungan itu tidak semata-mata hanya untuk perusahaan TikTok ya, yang mungkin bisa mengelola informasi atau gambaran besar terhadap perilaku konsumen Indonesia itu tidak hanya TikTok, tapi kita bisa memanfaatkan sebagian kecilnya, yang mana itu dimanfaatkan oleh TikTok untuk mengambil keuntungan ya melalui TikTok for Business. Mungkin saya bisa sedikit share juga di sini terkait dengan konten yang kemarin saya sampaikan di dalam perkuliahan. Sekarang TikTok sudah sudah menawarkan ini kepada publik seperti kayak Meta Ads begitu, Pak. Nah ini, jadi TikTok sekarang sudah memiliki seperti Meta Ads. Barangkali nanti Bu Rahma boleh mencoba ini deh. Nah, gitu ya. Ada TikTok for Business. Nah, di sini dia mengkategorikan apakah kita small business, large business, atau agensi. Nah, masing-masing di sini memiliki ini ya apa namanya fitur yang berbeda. Small business ini kita bisa promote ya brand-brand kita melalui video seperti ini. Ketika misalkan Pak Erwin tadi misalkan membuka TikTok, kemudian ada logo sponsor begitu. Artinya konten tersebut adalah konten promosi dari brand yang menggunakan jasanya TikTok untuk mempromosikan brand mereka, Pak Erwin. Jadi meskipun secara sederhana, meskipun keuntungan dari algoritma itu dimiliki sepenuhnya oleh TikTok, tapi kita juga mendapatkan manfaat ya. Sebagian kecil manfaat itu bisa kita gunakan, tapi dengan menggunakan fitur ini, Pak, TikTok for Business. Barangkali itu mungkin Pak Erwin bisa menjawab. Matur nuwun Bapak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Erwin atas partisipasinya di kelas. Bu Rian, monggo. Sepertinya tadi menunggu-nunggu sampai capek ini ya, Bu Rian. Nggih, Pak. Monggo, Bu Terima, Rian. terima kasih untuk waktunya Bapak. Kebetulan saya lihat Sama-sama, Ibu. di profilnya jenengan itu sebagai humas dan pemasaran sih Pak nggih. Nggih, Bu. Setahun Kebetulan 2018 sudah. Nggih. oh iya. Berarti sudah berpengalaman sekali nggih Pak nggih. Sudah bukan berpengalaman sekali, tapi pernah Bu ya. Jadi pernah Iya. mengelola sosial media marketing, pernah search engine marketing juga pernah gitu. Nggih. Begini Bapak, beberapa waktu lalu kan saya mengikuti undangan dari LLDT Wilayah 5 terkait digital marketing ya Pak. Dan itu terkait juga bahwa 70% penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi Jogja swasta itu mengalami mengalami penurunan drastis ya Pak. Ya, apalagi sejak pandemi itu. Bahkan kemarin ada beberapa kampus itu yang hanya memperoleh 20 mahasiswa itu pun dari KIP kuliah nggih Pak itu. Kuliah, Dan dari pihak LLDT pun menyampaikan bahwa sekarang itu predikat kota pelajar itu bukan di Jogja lagi tetapi ada di Malang nggih Pak nggih. Itu. Dan nggih. Dan kemarin belum lama ini saya diminta Pak Rektor untuk membantu dari segi marketing nggih Pak nggih. Untuk praktek mungkin saya bisa nggih Pak, tapi dari segi digital marketing saya sendiri masih perlu banyak belajar dan masih bisa dikatakan sangat lemah nggih Pak nggih. Jadi di sini saya mohon masukan Bapak, bukan bertanya tapi mohon masukan Bapak untuk saya, apalagi saya sedang belajar ibaratnya merintis babat alas lah, merintis dari segi digital marketing Pak, karena saya sendiri untuk seperti TikTok dan pakai influencer macam-macam saya masih sangat buta gitu loh Pak. Gitu. Terima kasih Bapak. Baik Bu Rian, saya pikir itu menjadi problem banyak kampus PTS ya Bu, tidak hanya di Jawa Tengah, hampir di seluruh Indonesia itu mengalami hal serupa setelah COVID itu. Kemudian juga ada begitu luar biasanya akselerasi atau penetrasi PTN Bu ya terhadap penerimaan mahasiswa baru itu berdampak. Tapi memang benar saat ini kampus PTS seperti di UHW juga tidak bisa mengabaikan penggunaan sosial media marketing, search engine marketing gitu Bu. Kebetulan Bu, mungkin bisa saya sedikit cerita, kita punya tim Bu. Jadi tim selain dosen hanya membuat sebuah kayak seperti saya dulu membuat sebuah marketing plan-nya apa saja yang perlu dilakukan, konten-konten apa saja yang perlu diposting di itu yang bisa memberikan image bagus kepada kampus kita. Tapi yang melakukan eksekusi ada tim khusus Bu. Jadi misalnya kayak desainer Instagram itu waktu itu kita hire, sampai sekarang juga masih ada, kita hire. Kemudian kita juga beberapa kali mengundang gitu ya praktisi pemasaran untuk bisa memberikan insight-insight baru terhadap tim kita gitu Bapak. Karena kan teknologi itu terus berkembang.
teknologi terus berkembang. Apa yang kita pahami sekian tahun belum tentu itu relevan dengan saat ini. Jadi meskipun beberapa dosen di sini memahami digital marketing, tapi kita juga mengundang praktisi-praktisi di bidang pemasaran untuk memberikan insight apa yang mungkin kurang ya, belum pernah dilihat atau belum pernah dilakukan oleh tim kita begitu Bu. Dan tentu kita melakukan monitoring secara reguler Bu, karena bagaimanapun juga target market kita yaitu mahasiswa, khususnya S1 ya mahasiswa yang SMA, perilaku mereka sudah banyak menggunakan sosial media, TikTok, Instagram, sehingga cara yang paling ampuh untuk menjangkau mereka sudah tidak lagi menggunakan brosur. Mungkin brosur iya, tapi sudah tidak terlalu efektif. Mungkin juga tidak terlalu efektif menggunakan billboard yang begitu mahal, tapi tidak bisa kita ukur. Salah satu cara untuk mengalokasikan sumber daya kita yang mungkin terbatas adalah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas digital ini, yang mana ibaratnya target pasar kita sudah beralih ke ruang-ruang digital. Jadi kita harus juga mengekspos mereka terkait dengan brand kita di ruang-ruang digital. Saya pikir itu Bu Rian. Barangkali mungkin kita bisa share lebih lanjut di luar kelas Iya, nanti Pak. Bu Rian. Bapak, Waktu nuwun Bu Rian. Apakah masih ada yang mengatakan bahwa era teks gitu ya, era teks akan berakhir gitu ya. Itu dengan munculnya TikTok waktu itu ya, YouTube, Iya, Instagram yang beralih ke Reels sampai hari ini gitu ya. iya betul. Tapi kemudian saya masih bersetia, Pak Abu. Jadi saya masih mengelola, Masih ngelola blog ya? walaupun hanya meninggalkan 2 website sekarang. Oh gitu, Meninggalkan oke. 2 website, saya mengelola 2 website sekarang. Dan ternyata ya namanya riset pasti ada celahnya begitu ya dari prediksi atau proyeksi yang dilakukan. Saya melihat ternyata potensi optimasi SEO itu masih sangat mungkin untuk dilakukan karena kemudian banyak yang meninggalkan mungkin ya. Jadi saya punya website, salah satunya itu memang fokusnya di pendidikan ya. Di pendidikan itu masih banyak kampus yang sampai hari ini pasang iklan di kami, baik advertorial ataupun review kampus, dan saya kira harganya masih masuk akal ya untuk kami gitu. Artinya betul. tidak turun drastis juga gitu. Dan kalau saya bandingkan dengan, karena kami juga akhirnya bergerak di market sosial media di Instagram, kita mulai sekitar 6 bulan ini kita mulai membuat Instagram untuk informasi kampus, informasi program MBKM dan lain sebagainya. Ternyata juga gayung bersambut ya, pembaca kami di website kami itu ke situ gitu, dan akhirnya kita dapat juga nih endorsan dari kementerian gitu, produk-produk MBKM, program MBKM itu masuk juga untuk promosi mereka gitu ya. Nah, saya melihat memang sosial media itu bagian yang sangat penting gitu, karena pembaca atau audiens kita sekarang kebanyakan generasi milenial atau generasi Z khususnya itu ada, tetapi sangat cepat gitu ya. Tadi disampaikan kalau di TikTok kita itu misalnya satu kelas ini pasti beda-beda gitu. Iya, betul. Pasti beda semua gitu ya. Nah, sehingga saya kira penting ya bagi kita untuk mungkin melakukan riset kecil gitu ya dalam melakukan pemasaran. Apakah kita harus juga hadir di platform lama yang bentuknya itu web? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya kelemahan, ini mohon maaf ya, kelemahan perguruan tinggi itu kadang dioptimasi terhadap websitenya. Websitenya sekedar website akademik gitu ya. Sehingga sebenarnya itu kan bisa SEO sekali. Mahasiswa bisa menuliskan cerita mereka, pengalaman mereka di kuliah di situ sehingga memunculkan pencariannya tinggi. Itu yang dilakukan beberapa kampus besar gitu ya. Kampus besar itu punya portal berita, punya portal mahasiswa yang kemudian mencari gitu. Kenapa saya sampaikan ini gitu ya, sebagai sharing gitu ya, karena
barangkali teman-teman Bapak Ibu lain ya juga ada yang di bidang pemasaran atau kehumasan gitu. Jadi itu sering-sering saya sendiri gitu kalau di pekerjaan saya itu melihat web yang milik instansi itu kadang gregetan gitu Pak Bu. Ini sebenarnya ini kan daripada saya masang ads gitu ya. Ini kalau ini kita bayar penulis artikel ini kadang lebih murah karena lebih panjang ya Pak Bu ya. Jadi bayarnya misalnya kita hire selama 1 tahun gitu. Pekerja freelance itu banyak sekali penulis freelance yang jago-jago di Indonesia. Itu selama 1 tahun itu udah investasi berpuluh-puluh tahun karena kalau instansi kayak kampus gitu ya, dinas itu pasti kan websitenya nggak mungkin tutup gitu ya dalam waktu 1-2 tahun gitu. Jadi itu kira-kira sharingnya Pak Abu sebagai sharing ya bahwa barangkali tidak juga harus meninggalkan saluran lama gitu. Itu masih sangat sampai hari ini gitu. Beberapa brand baik di pendidikan pemerintahan itu masih masuk ke kami dan itu bisa jadi ini juga ke teman-teman. Salah satu strategi yang bisa kita pertimbangkan. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Rian Arianto. Nah ini juga sangat berpengalaman Pak Rian sepertinya mengelola sebuah blog gitu ya. Dan terus terang Pak Rian, saya masih sepakat dengan itu. Jadi karena kan search engine juga masih menjadi alat powerful yang menjadi rujukan banyak orang ya Pak ya. Jadi sangat relevan kalau kita masih memanfaatkan blog untuk meningkatkan optimasi dari website kita sehingga keterbacaan atau kemunculan brand kita akan semakin kuat di search engine. Nah, itu juga menjadi concern di kampus kami, Pak. Sekarang itu bahkan kita berupaya untuk menggerakkan mahasiswa, utamanya unit kegiatan mahasiswa, untuk produksi konten berita yang nanti ujungnya akan kita upload di website kampus, sehingga website kampus itu tidak statis Pak, terus dinamis, ada kegiatan-kegiatan kita terus update dan sebagainya. Ya sebenarnya tujuannya agar ketika ada misalkan pencarian kampus di Surabaya kita berada di top gitu. Harapannya seperti itu. Tapi upaya itu masih kita kerjakan sekarang, jadi efeknya masih belum kerasa. Tapi saya sepakat dengan Pak Rian tadi, belum bisa kita meninggalkan sepenuhnya informasi di website ya, pengembangan di website kita. Betul sekali, saya sepakat dengan Pak Rian tadi. Matur nuwun Pak Rian. Nah, selanjutnya ini Pak Haswan dulu. Monggo Pak Haswan Iskandar memberikan sharing barangkali Bapak, monggo. Baik Pak, terima kasih Pak Abu. Salam kenal, saya Haswan Bapak. Baru Pak semester Haswan. 1 Pak di MM. Iya Bapak, monggo. Bapak kalau kita bicara platform gitu ya, itu kadang-kadang identik dengan bakar-bakar duit gitu Pak. Nah ini yang menjadi karena memang kalau bicara platform itu kan kadang-kadang perlu promosi juga gitu ya, perlu ya tadi yang sering dibilang orang itu bakar-bakar duit. Kita tahu kalau misalnya seperti Gojek itu di awal-awal juga bakar-bakar uangnya juga cukup banyak gitu ya, sehingga orang mulai ketergantungan baru dia bikin skema-skema gitu yang mengikat gitu ya bagi pelanggannya gitu. Nah kalau kita ini misalnya yang dari UKM gitu, tentu tidak bisa seperti itu ya Pak. Artinya kita butuh misalnya beberapa hal yang mungkin Bapak bisa kasih kita masukan. Apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya terkait dengan bagaimana kita marketing di era digital ini bisa masuk, tetapi juga tidak begitu bakar-bakar duit gitu ya. Dan